wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kalau ditanya tentang lagu yang populer dan melegenda di Indonesia, tentu saja kita akan memilih banyak sekali lagu yang kita ingat gitu ya, dimana ya banyak sekali memang lagu-lagu yang melegenda. Tetapi kalau ditanya lagu nasional yang populer dan melegenda, tentu saja tidak ada satupun selain Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini tentu saja dihafal oleh seluruh bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia ini punya rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu begitu menggelora, begitu bersemangat, begitu membanggakan. Ketika seorang Susi Susanti ya, dimana beliau itu sebetulnya warga keturunan Tionghoa, tetapi ketika meraih medali emas dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya dengan diiringi oleh penaikan bendera merah putih, begitu terharu, begitu beliau terlihat menangis bangga dengan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Nah, berbicara mengenai lagu Indonesia Raya ini, siapa sih? Bagaimana sih sejarahnya gitu? Ketika lagu Indonesia Raya ini dinyatakan sebagai lagu kebangsaan Indonesia, kita akan berbicara, kita akan menceritakan mengenai siapa itu pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu Wage Rudolf Supratman. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Ya, itulah cuplikan salah satu kebanggaan dari warga negara Indonesia, di mana pada saat itu seorang Susi Susanti meraih medali emas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Oke teman, selama ada Indonesia, selama ada negara Indonesia, kapanpun dan bahkan mungkin ya orang-orang yang lahir di Indonesia 1000 tahun, kemudian 2000 tahun yang akan datang, selama ada Indonesia tentu saja akan hafal, akan bangga dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini. Nah, tentu saja ini kita akan bahas mengenai siapa pencipta lagunya. Pencipta lagu daripada Indonesia Raya itu adalah Wage Rudolf Supratman. Loh, kenapa kok Rudolf kok kayak orang asing gitu? Oke, ini ada ceritanya ya, dimana sebetulnya beliau ini dilahirkan di Purworejo ya, Jawa Tengah ya, dari pasangan Jawa, dimana beliau itu dilahirkan sebagai anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ya, kehidupan daripada Wage Rudolf Supratman ini hidupnya pindah-pindah ya, dari tempat kelahirannya Purworejo, kemudian pindah ke Jakarta dan sempat sekolah di Jakarta, kemudian tetapi diajak oleh kakak tertuanya ke Makassar ya, kemudian juga pindah-pindah dari kota ke kota ya, termasuk ke Bandung, kemudian ke Cimahi, dan kembali lagi ke Makassar gitu. Dan ketika di Makassar itu ingin sekolah lagi gitu, dan ketika itu tentu saja untuk sebagai rakyat pribumi, rakyat jelata lah katakanlah, sulit untuk masuk ke sekolah, apalagi sekolah waktu itu sekolahnya masih sekolah-sekolah Belanda gitu ya, sehingga dia mensiasati namanya, menambahkan dengan nama Rudolf gitu. Mungkin ini ada saran daripada kakak iparnya gitu, suami daripada kakaknya yang tertua itu ya, yang seorang Belanda ya, mungkin memberikan saran untuk menambahkan namanya Rudolf gitu, sehingga sebetulnya ya seorang Jawa asli, tetapi dengan menambahkan nama Rudolf tersebut sehingga beliau itu bisa sekolah gitu. Nah, kemudian juga bagaimana dia sebagai yang kemudian dikenal sebagai seorang komposer atau sebagai pencipta lagu ya,
beliau itu diajarkan oleh suami kakak tertuanya ini, karena seorang Belanda, dia diajarkan memain violin gitu atau biola lah. Akhirnya berkembang, kemudian juga dia bisa menciptakan lagu yang kemudian bisa menciptakan lagu Indonesia Raya ini di tahun 1924 ya, artinya 4 tahun sebelum Sumpah Pemuda gitu. Ketika Kongres 1928, beliau itu diundang untuk membawakan dengan instrumen dengan biola. Indonesia Raya ini pertama kali dibawakan ya tahun 1928 itu menggunakan biola dan hanya instrumen gitu, tidak ada liriknya. Setelah itu ditetapkanlah Indonesia Raya ini sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, tetapi 1938, artinya kurang lebih 7 tahun sebelum Indonesia merdeka, beliau ini wafat ya. Wafatnya itu di Surabaya dan dimakamkannya juga di Surabaya. Jadi beliau sama sekali tidak tahu ya bahwa Indonesia Raya ini ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Tetapi beliau wafatnya itu tanggal 17 Agustus gitu ya. Artinya betul-betul ketika 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai hari proklamasi kemerdekaan, artinya ya beliau ya mendedikasikannya lagu Indonesia Raya ini sebagai sumbangsi untuk negaranya. Yang waktu itu memang ketika beliau wafat itu masih Hindia Belanda, belum terbentuk namanya Indonesia gitu. Sangat besar sekali itu sumbangsinya, bahkan ketika Presiden Megawati waktu itu karena datanya itu kelahiran Wage Rudolf Supratman itu 9 Maret 1903. Nah, ketika itu ditetapkanlah 9 Maret sebagai Hari Musik Indonesia. Nah, ini diambil daripada hari kelahirannya Wage Rudolf Supratman. Tetapi belakangan terlihat bahwa kelahiran Wage Rudolf Supratman itu ternyata tanggal 19 Maret 1903. Tetapi tetap 9 Maret sebagai Hari Musik Indonesia karena sudah ditetapkan oleh Presiden waktu zaman Megawati. Tentu saja penghargaan terhadap Wage Rudolf Supratman ini diaktualisasi mata uang rupiah, kemudian diperangko dan sebagainya. Itu adalah sebagai terima kasih lah sebagai bangsa Indonesia terhadap Wage Rudolf Supratman atas sumbangsinya terhadap negara ini, sehingga beliau dikatakan sebagai pahlawan nasional. Akan memperlihatkan bagaimana seorang warga negara Indonesia juga keturunan India yang akan juga menjelaskan mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Kapan sih lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan? Apakah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika kita merdeka? Tidak. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928, jauh sebelum kita merdeka, sekitar sudah 9 tahun. Nah, siapa sih yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Beliau adalah Bapak W.R. Supratman. Nah, siapa sih yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu pada tahun 1928? Beliau adalah Dolly Salim. Nah, dan ternyata selain lagu Indonesia Raya yang telah dikumandangkan pada tahun 1928, bahasa Indonesia juga sudah diketemukan dan sudah disahkan jauh sebelum kita merdeka, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Ngomong-ngomong soal bahasa apa saja yang ada di Indonesia? Indonesia adalah satu kesatuan yang sangat besar. Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau. Nah, termasuklah di dalamnya 5 pulau besar yang kita ketahui, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Dari 17.000 pulau itu terbentuklah 1.300 lebih suku yang ada di Indonesia. Termasuklah suku Aceh, suku Jawa, suku Melayu, suku Minang, dan sebagainya. Imagine, 1.300 lebih suku. Nah, dari 1.300 lebih suku itu terbentuklah 718 bahasa.
Of course, ada bahasa Aceh, bahasa Padang, bahasa Dayak, bahasa Papua, bahasa Jawa, bahasa Bali, dan yang lain-lain. Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana dengan penggunaan bahasa? Apakah masing-masing menggunakan bahasa masing-masing? Puyeng dah. Kalau misalnya orang Jawa ketemu orang Aceh, gimana komunikasinya? Maka dari itu, pada tanggal 1928 ditetapkan bahwa Indonesia hanya memakai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, kalau begitu, apakah orang Jawa tidak bisa berbahasa Jawa? Apakah orang Batak tidak bisa berbahasa Batak? Atau pertanyaan Anda semua, apakah saya, orang keturunan India, tidak boleh berbahasa India? Atau orang Cina tidak boleh berbahasa Cina? Salah. Semua orang boleh berbahasa daerah, tetapi bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Ketika kamu berbicara di publik dengan orang Jawa, orang Tionghoa, orang India, orang Aceh, kamu menggunakan bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia selalu dituturkan dan dipelajari di seluruh sekolah di Indonesia. Nah, satu hal uniknya lagi ketika kami orang India ataupun orang Tionghoa ataupun orang yang berdarah Batak ataupun berdarah Jawa, ketika ditanya bangsa apakah Anda, kami dengan bangga akan menyatakan kami bangsa Indonesia. Kami tidak pernah menyebutkan kami adalah bangsa India, karena memang tidak ada bangsa India di Indonesia. Kami akan menyebutkan dengan bangsa Indonesia etnis Tamil, bangsa Indonesia etnis Tionghoa, bangsa Indonesia suku Jawa. Dari tadi ngomongin tanggal 28 Oktober 1928. Ada apa sih pada saat itu? Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda beberapa kali dan akhirnya merumuskan Sumpah Pemuda yang isinya kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke teman, demikianlah konten kali ini yang berbicara mengenai Indonesia Raya dan juga penciptanya yaitu Wage Rudolf Supratman. Demikian juga hal-hal penting sudah disampaikan tadi oleh rekan kita, YouTuber Indonesia yang berketurunan India, yang tentu saja akan menambah wawasan kita. Oke teman, demikianlah informasinya untuk konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman, salam dari Bandung. Sarangeo, dadah.